Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur Bapak Ibu sedaya atas nikmat yang besar, dan hanya karena kesempurnaan nikmat dari Allah itulah kita bisa menjadikan seluruh nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan taufik sehingga setiap ilmu mudah kita amalkan dan mudah-mudahan menjadi bekal pulang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat dan salam kita tidak bosan sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan dan diringankan lisan untuk banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan yang banyak. Bapak Ibu sedaya, kita melanjutkan kitab salat kita insya Allah di waktu yang sempit ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak. Sekali lagi saya ulang lagi tentang rukun salat kita, bahwa setidaknya kita harus memahami dua hadis utama terkait dengan rukun salat kita. Saya ulang-ulang biar nempel insya Allah. Yang pertama menika hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya sholat adalah at-tuhur, yaitu bersuci. Itu masuk ke syarat. Wa tahrimuha, takbir, diharamkan dengan takbir, berarti dibuka dengan takbir. Wa tahliluha, taslim, kemudian dihalalkannya kembali dengan salam yang pertama. Hadis itu mengandung dua rukun, yaitu rukun takbiratul ihram dan rukun salam pertama. Kemudian hadis yang sangat populer yaitu hadis al-musi fi sholatihi, yaitu orang yang jelek sholatnya. Saya ulang lagi biar betul-betul difahami. Hadis al-musi fi sholatihi. Ini nubuah buat kita bahwa rukun sholat ternyata hadisnya dari orang yang justru jelek sholatnya, menunjukkan bahwa mungkin di zaman kita masih banyak yang kurang bagus sholatnya. Nah, ini kita harus membuka lebar-lebar hati kita ketika kita belajar sholat. Memang banyak hal yang mungkin sudah biasa kita lakukan ternyata agak sedikit berbeda. Nah, ini dasar rukun sholat kita, yaitu an Abi Hurairah an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida, masuk ke masjid, fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diikuti oleh seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu salat, kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun menjawab salamnya. Faqala irji fasoli fa innaka lam tusoli. Ternyata Rasulullah menyampaikan kepada orang itu, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Maka orang itu pun mengulangi sholatnya. Kemudian datang lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan salam, kemudian dijawab. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, irji fasoli fa innaka lam tusoli. Sholat lagi karena engkau belum sholat. Dan ini dilakukan sampai 3 kali. Menawa kalau kita ya sudah berat banget, sudah bingung bagaimana. Faqala, maka kemudian laki-laki itu pun mengatakan kepada Rasulullah, waladhi ba'asaka bil haqq, sungguh demi zat yang mengutus membawa kebenaran. Kemudian dikatakan, fama uhsinu ghairahu fa'alimni, sungguh saya sudah enggak bisa lagi ya Rasulullah untuk melaksanakan sholat yang lebih baik dari yang 3 kali tadi. Maka kemudian fa'alimni, ajarkan kepada saya. Bapak Ibu sedaya, ini orang jelek sholatnya karena enggak tumaninah maksudnya. Tidak,
tumak ninah, yaitu tidak melengkapkan gerakan-gerakan rukunnya. Urung rampung sami Allahu liman hamidah wis maca Rabbana walakal hamd. Seperti itu. Jadi belum tegak, belum tegak rukunnya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, qala idza qumtu ila sholati, jikalau engkau berdiri untuk salat, fakabbir, maka takbiratul ihram. Di sini ada dua rukun berdiri dan rukun takbiratul ihram. Sudah kita bahas insyaallah, nggih. Kemudian sumakro, kemudian bacalah mata yasara ma'aka minal Quran, apa yang mudah dari Quran engkau baca. Maksudnya adalah suratul Fatihah. Kita sudah baca dalilnya insyaallah. Jadi ini ada dalil tentang rukun membaca surat Al-Fatihah. Kemudian sumarka hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukuklah sampai engkau mendapatkan rukuk yang tumak ninah. Ada dua rukun, yaitu rukun rukuk dan rukun tumak ninah di dalam rukuk. Kemarin kita juga sudah bahas apa definisi tumak ninah. Tumak ninah tercapai ketika seseorang bergerak sampai ke rukun sempurna, kemudian berhenti sejenak senilai bacaan di dalam rukun tersebut. Itulah tumak ninah. Kemudian sumarfa hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian bangkitlah dari ruku, bangkit dari ruku hatta ta'tadila qa'ima, sampai engkau benar-benar iktidal dalam kondisi qa'ima, dalam kondisi benar-benar tegak. Ini yang dikatakan tidak boleh mendahului. Kita nggak boleh mengatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana wa, ini keliru nih. Ini bisa batal salatnya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, itu maksudnya. Jadi kita harus sempurna mencapai ta'tadila qa'imah. Kemudian sumasjud hatta, kemudian sujudlah sampai tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sampai engkau mendapatkan sujud yang tumak ninah. Lagi-lagi tumak ninah. Di sini ada rukun sujud dan rukun tumak ninah. Jadi kehilangan tumak ninah itu kehilangan rukun Bapak Ibu, batal salatnya. Kemudian sumarfa hatta tatma'ina jalisa. Kemudian bangkit dari sujud hatta sampai tatma'ina, sampai tumak ninah jalisa, duduknya. Jadi duduk di antara dua sujud rukun. Tumak ninah diduduk di antara dua sujud rukun. Itu. Jadi jangan tergesa-gesa kalau sholat. Memang sholat kalau tergesa-gesa itu nggak nikmat. Ini kalau dengan betul-betul sampai ke rukun-rukunnya itu nikmatnya luar biasa. Kemudian sumasjud hatta tatma'ina sajida. Kemudian turun lagi, kemudian sujud lagi. Hatta tatma'inna sajida. Sampai sujudnya juga tumak ninah. Kemudian summaf'al dzalik, lakukan itu semua fi sholatik, di dalam sholatmu, kulliha, seluruhnya. Berarti rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4 sama kayak gitu. Nah ini dua dalil utama terkait dengan rukun sholat kita. Kita sudah pelajari berdiri, sudah pelajari takbiratul ihram, sudah pelajari suratul Fatihah, sudah mempelajari ruku, Pak. Kemarin terakhir ruku, ruku. Kemudian iktidal. Kemarin sudah mempelajari iktidal minggu lalu, saya ulang sedikit biar tidak lupa. Iktidal biar tidak lupa. Di antara keterangan tentang iktidal menika wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ini dalil yang menyebut bahwa menjadi dalil bahwa ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita mengucapkan rabbana walakal hamd. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat di dalam mazhab Syafi'i mengatakan baik imam maupun makmum maupun sholat munfarid semuanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah.
Jadi imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Maka makmum juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari madhab Syafi'i berpendapat bahwa dalil tadi, yaitu wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, kata Imam Nawawi, sebab Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka walaupun dalilnya wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kemudian faqulu rabbana walakal hamd, karena sami'allahu liman hamidahnya dijahar. Rasulullah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kalau Rabbana walakal hamdnya kan sir, Rasulullah nggak ucapkan. Gini apa nggih? Maksudnya diucapkan tapi sir. Sehingga menurut dalil tadi, sholatlah sebagaimana aku melihat aku sholat, asalnya semua yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti. Makanya ketika Rasul mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum mengikuti, itu maksudnya. Adapun dalil yang mengatakan bahwa ucapan cukup Rabbana walakal hamd memahami teks apa adanya maksudnya. Memahami teks apa ada. Yo teksnya koyo ngono ya wis. Perintahnya kan kalau diucapkan Rabbana walakal hamd sami'allahu liman hamidah, maka saya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Begitu teksnya gitu. Tetapi kemudian Imam Nawawi menyebutkan di dalam bahasa Arab maklum. Maklum itu umum orang paham, kalau dijahar ya diikuti, itu maksudnya. Jadi dua-duanya kuat. Tidak usah berselisih untuk soal yang seperti ini. Oh, kowe kok orang ngucap ke sami'allahu liman hamidah, oh dalilnya ini. Oh, kok kowe mengucapkan seperti ini, oh dalilnya ini. Dua-duanya ada. Jadi jangan disoal. Kemudian beberapa bacaan pada iktidal. Satu, Allahumma rabbana lakal hamd. Yang kedua, Allahumma rabbana walakal hamd, pakai wa. Yang ketiga, Rabbana lakal hamd, pakai Rabbana saja, nggak pakai Allahumma. Kemudian Rabbana walakal hamd, itu 4 riwayat yang berbeda. Jadi jenengan boleh pakai Allahumma Rabbana lakal hamd, atau Allahumma Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Itu semuanya sahih. Kemudian kalau jenengan pengen redaksi yang lengkap, sebagaimana sudah saya bahas minggu lalu, himniko Allahumma Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu termasuk yang lumayan lengkap. Lanjutannya ahlas sana'i la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu seperti itu. Yang jenengan hafal yang mana? Yang agak panjang. Mil'us samawati. Sampai apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan tambah lengkap, ahlas sana'i wal majdi. Kemudian la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang terakhir itu kan sebenarnya dikir setelah sholat sebenarnya itu. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, itu dikir setelah sholat itu. Sebenarnya kan tinggal gabung aja kalau jenengan udah biasa pakai dikir itu. Nah, kemudian para ulama menyebut maksud sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Maksudnya mendengar dan mengabulkan permintaan. Ya Pak Ibu. Maka kalau jenengan lihat kisah para nabi, banyak di antara nabi yang dikabulkan doanya saat iktidal, saat sedang berdiri berdoa, dan dikabulkan sebelum turun sujud. Contohnya kisah Zakaria alaihissalam, permintaan besar loh. Bayangkan Zakaria itu punya anak sudah sepuh, mungkin sudah kayak Pak Gendut Pak, ya kan? Tidak punya anak, kemudian beliau khawatir tidak punya pewaris. Di awal-awal surat Maryam misalnya disebutkan tentang kisah beliau. Kaf ha ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu
إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن bidu'aika rabbi saqiya, dan seterusnya itu kisah. Ingatlah ketika Zakaria meminta kepada Rabbnya nidaan khafiyya, meminta dengan lembut, dengan suara lirih. Itu para ulama menyebut dalam Quran surah Al Imran disebut ketika berdiri itu di dalam sholat. Zakaria belum keluar dari mihrabnya sudah dikabulkan doanya, diberi kabar bahwa engkau akan punya anak yang bernama Yahya, dan belum pernah ada orang bernama Yahya sebelumnya. Jadi namanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan paham ini, Samiallahu liman hamidah, Allah mendengar dan mengabulkan permintaan hamba. Maka di antara redaksi tadi itu mil as samawati wa mil al ardi, walaupun permintaanmu sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil umasyikta mil syai'in ba'du, atau sepenuh apapun yang Allah kehendaki setelahnya. Maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa ngomong keperluan kita, Bapak Ibu, ya kan? Allah tahu yang baik buat kita. Allah sudah siapkan seluruh apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu sedaya. Maka kalau jangan sholat sendiri di rumah, jangan langsung turun sujud. Banyak berdoa di situ itu, banyak berdoa. Pertanyaannya, apakah kita boleh berdoa pakai bahasa Indonesia di situ? Asal tidak diucap boleh, di batin, di batin. Jadi para ulama menyebut bagaimana metodologi atau tata cara kita minta ketika kita nggak bisa Arabnya, ya sudah di batin. Kita berdiam diri yang lama di situ, kita minta kepada Allah seluruh keperluan kita. Bapak Ibu sedaya, 3 pengabulan doa selalu saya sebutkan ini berulang-ulang. Tidaklah seorang hamba berucap doa kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Karena gerakan bibir berdoa pun adalah sudah dirancang oleh Allah. Jadi kalau panjenengan diizinkan untuk berdoa, pasti sudah disiapkan pengabulannya dalam 3 bentuk. Dikabulkan sesuai permintaan, yang pertama. Yang kedua, dihindarkan dari mara bahaya yang semisal. Semakin besar permintaan kita, semakin besar pula potensi kecelakaan yang dihindarkan dari panjenengan. Janjane kudu ketabrak motor misalnya di durasi itu. Janjane kudu loro kanker dadi ora sido, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, disimpan di akhirat, dan ini yang diminta oleh orang-orang beriman. Karena besarnya luar biasa nanti di akhirat, manfaat dari doa-doa kita. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Allah sendiri yang berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku kabulkan." Itu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Makanya jangan capek berdoa. Aku berdoa kurang dikabulkan dalam 3 keadaan itu. Aku njaluk sugi kok urung sugi-sugi, tetap akan bermanfaat buat jenengan. Paham Bapak Ibu? Jadi doa untuk anak, doa untuk saudara, doa untuk teman, doa untuk tetangga, doa untuk pemimpin kita nih. Musim seperti ini kita merasakan kemerdekaan begini, doakan para pahlawan. Itu beneran Bapak Ibu, ini bukan saya ngomong di bibir ini. Mendoakan pahlawan tuh didoakan Bapak Ibu. Kita kan pernah belajar sejarah Pangeran Diponegoro, pernah belajar ini. Doain apa susahnya? Ini beneran Bapak Ibu, di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara yang menjadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan para pemimpin Bapak Ibu. Suka tidak suka? Suka tidak suka. Yang punya hati pemimpin kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sibuk mengkritik tapi tidak mendoakan, kan ya rugi namanya. Bangun malam, di ujung malam sholat tahajud, ya Allah mohon kepadaku agar Pak Jokowi diberi hidayah yang besar, dimudahkan dalam urusan. Itu penting Bapak Ibu. Pak Gubernur didoakan, Pak Bupati didoakan, Pak RT didoakan, Ketua Takmir Masjid didoakan. Itu penting Bapak Ibu. Bayangkan, bukankah di antara rukun khutbah Jumat kita yang kedua adalah Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat. Itu rukun itu, kalau nggak ada itu nggak sah itu khutbah. Doakan siapa itu? Seluruh kaum muslimin wal muslimat.
Kalau seluruh kaum muslimin wal muslimat saja didoain, lah apalagi tetangga kita. Gini apa nggih? Apalagi keluarga kita, kakak adik. Makanya saya heran, kalau ada keluarga kakak beradik cerah niku pripun niku. Saya kadang-kadang nggak mudeng. Apalagi dengan keluarga inti bertengkar, subhanallah. Ya, lantas selama ini doa tadi itu diletakkan di mana? Saya sering bilang sama istri. Saya bilang sama istri begini, saya tidak mungkin membenci keluarga saya sendiri, mustahil. Walaupun kalaulah pun saya diperlakukan nggak baik misalnya. Kebetulan sekarang saya ketakdir yang paling miskin dari 9 bersaudara. Di antara setelah saya hijrah itu, saya sekarang paling miskin di rumah itu. Dibandingkan saudara-saudara. Ya kalau pertemuan itu, iki masak kemen sih, sing sinau agama malah paling miskin. Itu kan kira-kira rada-rada loro ati niku. Tapi saya enggak mungkin membenci dia, mustahil. Kenapa? Lah saya sebagai pengkhotbah Jumat aja disuruh Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Semua orang didoain, masa iya keluarga enggak didoain? Kan enggak masuk akal. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Enggak mungkin. Maka di ujung malam saya doakan saudara, ya Allah, mohon padamu diberi hidayah, dimasukkan surga Firdaus. Demikian akhlak orang yang ngaji itu seperti itu Bapak Ibu. Nggak ada ruang untuk membenci, itu nggak ada. Gimana mau benci yang doain seluruhnya kok? Muslimin wal muslimat saat dunia raya ini didoain. Apalagi orang-orang terdekat kita. Maka di antara koreksi untuk saya pribadi sering saya bilang sama istri, sebelum saya ngomong pantas nggak saya menyampaikan hari ini. Kalau istri mengatakan pantas saya maju, kalau enggak. Kenapa? Karena yang paling tahu kita sehari ini istri kita, anak-anak kita. Ayah Hipatu pernah ngomong, kalau Abdul bilang, enggak ayah ini jelek, enggak berani ngomong saya. Enggak berani, karena apa? Ya itu tadi. Yang paling tahu kita tuh ring satu kita, Bapak Ibu sedaya. Maka kita berdoa betul-betul. Nikmat keamanan seperti sekarang itu luar biasa Bapak Ibu. Teman-teman saya yang sekolah di Timur Tengah banyak loh. Yang mau sholat berjamaah saja susahnya luar biasa. Almarhum Qaddafi, zamannya Qaddafi dulu, yang di Indonesia cukup diluk-elukan kan, itu orang pulang dari Madinah kalau sholat di satu masjid ditembak gitu. Jadi harus pindah-pindah. Pengen sholat di masjid harus pindah-pindah. Begitu sholat di satu tempat saja sudah dicap teroris, ambil. Subhanallah. Indonesia tuh nggak begitu. Makanya kita doain pemimpin kita. Kalau paling dekat ya bupati, paling dekat lagi Pak Gubernur, didoain Bapak Ibu. Jangan kita sibuk mencari kekeliruannya. Oke lah kalau ada yang keliru, tapi jangan sibuk di situ. Sibuklah dengan ya Allah, minta padamu hati pemimpinku jadi baik. Itu jauh lebih utama dan itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu. Ini penting, ini penting sekali supaya apa? Kita mendapatkan lingkungan yang baik. Kemudian sekali lagi, apa yang kemarin saya sampaikan minggu lalu, menika idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Jikalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita mengucapkan rabbana lakal hamd. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah. Jikalau ucapan sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal ham atau rabbana lakal hamnya itu bareng dengan malaikat, itu berarti isyarat bahwa malaikat itu sholat dengan kita bareng. Malaikat sebagian sholat dengan kita nggak bisa ngelihat. Jikalau malaikat mengucapkan bareng dengan kita mengucapkan, maka dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa panjenengan yang telah lalu diampuni. Kapan malaikat saja kita nggak tahu. Itu barang ghaib. Maka intinya sesuai perintah. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, ya kita mengucap. Kalau jangan meyakini sami Allah dengan sami Allah, ya ucapkan. Kalau jangan meyakini yang Rabbana lakal hamd saja, ucapkan. Insya Allah di antara sekian ada yang berbarengan dengan ucapan malaikat. Insya Allah. Ini kabar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, di manakah posisi tangan saat i'tidal? Kemarin ada dua pendapat, ada yang irsal, ada yang sedekap. Ada yang irsal, ada yang sedekap. Jangan pakai yang irsal kebanyakan.
Tapi banyak. Sami'allahu liman hamidah. Banyak nggak yang kayak gini? Banyak. Di Jogja banyak. Atau sami'allahu liman hamidah. Ini irsal seperti yang saya pakai. Kalau jenengan biasa pakai seperti ini, insya Allah lebih kuat secara dalil. Walaupun tidak menyalahkan yang begini. Karena yang begini pun ada dalilnya. Tapi kalau ditimbang syariat, insya Allah yang seperti ini lebih kuat. Jadi jangan disoal. Dua-duanya boleh. Imam Ahmad mengatakan silahkan dua-duanya dipraktekkan, boleh. Saya pakai yang irsal. Satu lebih kuat, yang kedua lazim di Indonesia maksudnya. Kadang-kadang di Indonesia kalau praktek kayak gini, gitu, tonggo nih, gitu kan. Kok sedekep meneh, kayak takbiratul ihram. Nah ini juga ya praktek fikih itu ditimbang-timbang Bapak Ibu. Seperti Imam Sudais ketika diundang di Istiqlal, walaupun beliau madhabnya Hambali, yang bismillahnya syirik. Jadi kan lihat ketika Imam di Istiqlal gimana? Imam Sudais, Bismillahirrahmanirrahim. Itu di Arab Saudi nggak pernah begitu. Di Arab Saudi pakainya Bismillah. Begitu. Jadi ya itulah praktek fikih sepanjang ada dalilnya, kalau bisa paling mendekati makmum. Paling mendekati situasi makmum. Ojo bedoni banget Mas boleh kalau ada dalilnya. Kemudian yang apa namanya? Mil as-samawati wa mil al-ardi tolong diperdalam dan sering dipraktekkan karena itu sangat bersesuaian dengan permintaan kita. Itu menunjukkan bahwa permintaan kita sepenuh langit, sepenuh bumi, enggak masalah kata Allah. Udah disiapkan pengabulannya. Gitu. Nah itu betul. Di antara riwayat adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Hamdan katsiran barakan fi kama yuhibbu rabbuka wa yarda. Kemudian saya sebutkan sebentar dalilnya, dalil keutamaannya. Itu yang sering saya pakai Pak. Jadi sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdan katsiran mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuka wa yarda. Itu yang sering saya pakai juga. Kalau enggak lagi pakai yang mil as-samawati, saya pakai yang itu. Itu juga dalilnya kuat, sangat kuat. Bahkan malaikat berebut mencatat untuk yang seperti itu. Kemudian juga ada li rabbiyal hamdu. Rasulullah SAW ketika sholat malam justru kadang-kadang pakai ini li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu tok ketika sholat malam. Jadi ketika beliau sholat malam sampai panjang iktidalnya, beliau mengucapkan li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu di samping doa-doa yang dipanjatkan. Nah ini yang dari riwayat Aisyah, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada sahabat yang membaca ini, ketika iktidal selesai sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa tadi yang membaca itu tadi? Kemudian salah seorang menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, saya melihat ada 30 lebih malaikat berebut untuk mencatat ucapanmu tadi. Jadi itu juga riwayatnya kuat. Ada yang pakai itu? Selain Pak ini jenengan ya Pak. Itu juga sangat kuat Pak. Sangat kuat. Bahkan sekali lagi riwayatnya para malaikat berebut untuk mencatat. Jadi itu insya Allah untuk iktidal sudah lengkap insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat nanti ditanyakan lewat WA insya Allah. Sekarang masuk ke sumasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian panjenengan sujud. Sekali lagi ini membahas rukun ya. Adapun ucapan-ucapan tadi wajib saya masukkan karena satu kesatuan. Membahas rukun dan yang wajib. Untuk yang sunnah nanti. Untuk yang sunnah nanti. Kemudian sujud sekarang ya. Ini waktunya udah mepet tapi saya sampaikan di awal-awal ya, untuk jenengan perhatikan di rumah nanti ya.
Di antara dalil sujud nggih menika umirtu nggih an asjuda ala sab'ati a'dumin alal jabhah wa asyara bi yadihi alal anfihi wa yadain kemudian waruk batain wa atrofil qadamain. Jadi aku diperintahkan sujud dengan 7 bagian anggota badan. Ini pegangan nggih. Berarti sujud dengan 7 bagian anggota badan. Dahi, ketika Rasulullah menyebut dahi, Rasulullah menunjuk ke sini. Menunjuk ke sini. Dahi lah ini. Dahi kan ini Bapak Ibu. Tapi Rasulullah asyara memberikan isyarat biyadihi alal anfihi. Memberikan isyarat ke sini. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena seseorang akan mendapatkan sentuhan dahi yang sempurna kalau hidungnya nempel di bawah. Coba jenengan praktekin ini. Saya praktek ini. Kalau jenengan sujudnya begini, dahi, kan aslinya dahi. Kenapa Rasulullah menyebutnya kok dahi tapi menyebutnya asyara, memberikan isyarat ke hidung? Karena kalau jenengan begini, itu nggak akan lurus. Beda dengan gini. Beda nggak? Dengan kayak gini. Ketika hanya ini tok, ini nggak nempel, itu mesti di sini naik. Maka diletakkan hidungnya. Maka dikatakan sempurna seseorang menempelkan bagian pertama. Bagian pertama tubuhnya dikatakan nempel sempurna yaitu dahi, yaitu diukur dengan nempelnya hidung. Aslinya perintahnya dahi. Nanti di sini turunannya banyak. Bagaimana kalau ketutupan kolan suah begini? Bagaimana kalau ketutupan imamah? Bagaimana kalau ketutupan ruku? Bagaimana kalau ketutupan bagian ruku yang khususnya ruku yang terpisah? Ibu-ibu yang rukunya terpisah atas bawah mesti kan nutupin itu mesti. Gini apa nggih? Kalau yang model rukunya langsungan mungkin mbok menawa enggak. Tapi kalau yang rukunya pisahan biasanya nempel ke sini nutup untuk dahi. Bagaimana nasibnya itu? Nah, nanti kita bahas itu. Intinya sah intinya. Saya kasih bocoran dulu biar nggak pusing. Intinya sah. Jadi aku diperintahkan sujud dengan 7 bagian anggota badan, yaitu dahi sambil Rasulullah menunjuk bagian hidungnya, kemudian 2 telapak tangan. Jadi telapak tangan kanan dan kiri dihitung 2. Sudah 3 berarti. Yang nomor 45 lutut kanan dan kiri. Rukbatain, lutut kanan dan lutut kiri. Kemudian ujung kaki kanan dan kiri. Nanti kita harus praktekkan ini. Ujung kaki, makanya yang namanya sujud itu ya kaki jari kaki itu ditekuk, itu yang betul. Mepet dan ditekuk. Jadi posisi kaki, ibu-ibu biar lihat nih. Posisi kaki begini ibu, bukan begini. Ini kaki kemudian ditekuk, bagian ininya jarinya ditekuk, karena perintahnya harus nempelin 2 ini, bukan begini tapi begini, nempel, kaki itu nempel gitu. Insya Allah paham ibu, walaupun tidak dipraktikkan paham intinya kedua kaki nempel, boten benggang, boten benggang, maka dikatakan ujung kaki kanan dan kiri. Berarti jari-jari ditekuk supaya nempel. Kemudian kebanyakan ulama berpendapat bahwa dahi dan hidung itu seperti anggota tubuh yang satu. Makanya dikatakan walaupun perintahnya mengucapkan jabhah yang artinya dahi, tapi Rasulullah menunjuk ke hidung. Karena sempurnanya dahi lewat nempelnya hidung. Sudah isa Nah ini untuk pembukaan untuk sujud. Ini banyak banget yang dibahas persoalan sujud. Dan soal sujud ini soal agung di dalam sholat kita. Maka nanti kita lambat-lambat insya Allah dalil disampaikan semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah rahmati kajian kita. Selamat untuk kita semua. Sudah masuk bulan Agustus ini. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang makmur. Kita berada di dalamnya, mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk banyak-banyak ibadah. Dan kita diberi pemimpin yang baik, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang insya Allah membela rakyatnya. Demikian yang disampaikan malam hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.